وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام، وهو أن يقول: يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلط المسائل ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرم إلحاه الملحين ولا تجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. وليدعو بما بدا له، وليستغفر لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وليلح في الدعاء يعظم المسألة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء. قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة: اللهم لا ترد الجميع من أجلي. وقال بكر المزني: قال رجل: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. الآخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana biasa, di minggu yang kemarin kita menerangkan tentang doa-doa yang dibaca ketika di Arafah. Sebetulnya doa-doa yang dipaparkan oleh Imam Ghazali ini adalah sebagian besar adalah doa-doa ma'thur, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, atau doa-doa yang riwayatnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga ma'thur dari mereka para ulama atau kaum salihin. Jadi boleh kita baca atau boleh kita memilih doa-doa yang lain. Maka sebagian dari para ulama kan memperbanyak juga di antara doa-doa yang sudah ada atau yang telah lalu kita bacakan. Ada juga doanya Sayyidina Al-Khadir alaihi salam, doanya Nabi Allah Khadir. Nah, doanya Nabi Allah Khadir alaihi salam yaitu: ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wala tashtabihu alaihi al-aswat, ya man la taghlidhuhu al-masail wala takhtalifu alaihi al-lughat, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin wala tadjaruhu mas'alatus sailin, adzikna barda afwik wa halawata rahmatik. Ini sebagian adalah dari doa Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Konon katanya Sayyidina Khadir alaihi salam ini adalah seorang panglima perang dulu. Dulu beliau adalah panglima perang dari Sayyiduna Al-Imam Dzulqarnain di zaman itu ya, zaman itu. Jadi Dzulqarnain ketika dia akan menggempur pasukan Ya'juj wa Ma'juj, dan ketika Dzulqarnain akan membuat bendungan ya antara bukit Rusia dengan bukit Gunung Armenia, itu kan ada bendungan di situ. Konon katanya bendungan ini masih dalam gaib, bentuknya gaib, jadi tidak tahu kita. Jadi hatta ilmuwan ahli geologi saja itu belum menemukan itu. Konon ini baru ditemukan tralis besi itu besar itu oleh pihak NASA atau orang-orang Amerika, wallahu a'lam. Mereka menemukan ada satu lembah di situ diapit oleh dua gunung. Qala baina sadafaini galan fukhu qala atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini galan fukhu
Itu diantaranya kan bendungan itu dibikin oleh Dzulqarnain di antara dua gunung. Nah, apa namanya, Panglima Dzulqarnain atau Pangeran Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain itu memiliki seorang panglima yang namanya Khadir ini. Khadir ini, Sayyidina Al-Khadir ini adalah dulu nabi dia. Dulu nabi, tapi bukan rasul. Bukan rasul. Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwa jumlahnya nabi itu ada 124.000 nabi. Sebagaimana sahabat ada pernah bertanya kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah kam adadul anbiya? Qala mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Wa kam adadur rusul? Qala 300 wa 13. Dikatakan ya Rasulullah, kam berapa jumlahnya nabi? Jumlahnya nabi 124.000. Cuman tidak boleh ditentukan siapa nabinya, tidak boleh. Oh, Dzulqarnain itu nabi, tidak boleh. Karena tidak maktub, tidak ada dalam nas. Ya sudah, 124.000 ala riwayah, begitu aja. Siapa? Wallahu a'lam. Yang patut dan wajib kita ketahui cuma 25 tok yang di Quran itu. Selain 25 riwayat dari Nabi Muhammad, menurut hadis yang ada 124.000 nabi bukan rasul, yang 313 rasul. 313 rasul yang wajib kita ketahui 25 rasul tadi. Dari Nabi Allah Adam sampai Habibina Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Khadir ini. Khadir ini konon hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka ketika Nabi Allah Khadir ini, ketika Rasulullah wafat, meninggal Rasulullah, beliau ada di tengah-tengah keluarga Rasulullah dan memberikan belasungkawanya atau takziahnya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ala jami' riwayat, banyak riwayat yang ada sudah. Beliau mengajarkan doa kepada kita yang dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya ini, agar supaya dibaca kalau kita ada di Bukit Arafah sana. Boleh dengan doanya aulia, doanya anbiya. Awalkan pertama dengan doanya Rasulullah, ya, kemudian dengan doanya Sayyidina Al-Khadir, baru dengan doanya ulama, aulia, sulaha dan lain sebagainya, atau dengan doa kita sendiri. Pokoknya yang penting di Bukit Arafah itu kita tidak boleh ada satu hal yang sifatnya adalah tidur, makan, seperti kita berrekreasi lah, ya, tinggalkan hal itu. Jadi diperbanyak dengan amaliyah ibadah, itu maksudnya ke sana, ya. Dan kemudian berdoalah apa yang kau senangi, waliyad'u bima badalah, berdoalah apa yang menjadi kehendak hatimu, berdoalah, dan istighfarkanlah dirimu, kedua orang tuamu, dan juga semua kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, waliyulih hafid doa. Di antaranya doa itu adalah termasuk adab-adabnya adalah ilhah fid doa. Apa ilhah? Ilhah artinya adalah mendesak. Doanya dengan cara mendesak. Jadi doa itu tidak sekali, diungkapkan 3 kali, 5 kali, sampai beberapa kali. Waliyulih hafid doa. Jadi kalau kita doa kepada Allah Ta'ala itu enggak gabul sekali, ya besok doa lagi 3 hari, 4 hari, 5 hari, terus selanjutnya sampai katanya hatta hajat kita sudah digabulkan oleh Allah, tetap kita minta doa, tetap kita munajat kepada Allah. Itu namanya ilhah fid doa, termasuk adab itu, termasuk adab fid doa, ya. Kemudian wal yu'zimil mas'alah, dan ungkapkan kepada Allah bahwa masalah yang anda hadapi ini besar, bahwa anda yang ada hadapi sekarang ini masalah besar. Ya Allah, hambamu ini dhaif, kecil, lemah, sedangkan ujian masalah yang kami hadapi ini berat. Ungkapkan itu masalah kepada Allah Ta'ala, agar supaya Allah Ta'ala yang memberikan kita ujian, nanti Allah sendiri yang akan menjawabnya, ya. Kemudian fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak diungguli dengan segala sesuatu. Gak mungkin, Allah itu pencipta. Gak mungkin Allah Ta'ala menciptakan satu ciptaannya lebih besar daripada Allah. Gak mungkin itu. Kalau bukan karena pikirannya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang pakai akal saja, mengatakan bahwa mungkinkah Allah Ta'ala menciptakan ciptaan yang lebih besar dari dirinya? Gak mungkin. Allah itu menciptakan segala sesuatu, tidak mungkin ciptaan Allah itu lebih besar daripada Allah. Gak mungkin. Allah jauh lebih besar dari segala-galanya, ya. La yata'adhamuhu syai'un, Allah itu tidak mungkin diungguli oleh segala sesuatu, ya.
Kemudian satu riwayat dari juga Mutaraf bin Abdullah wa huwa bi Arafah, ketika beliau ada di Arafah dia juga mengungkapkan satu doa yang perlu diajarkan kepada kita, yaitu doanya Allahumma la taruddal jami' min ajli. Karena ketawaduannya dia kepada Allah, dia katakan kepada Allah, ya Allah, jangan kau tolak orang-orang yang ada di Arafah ini semuanya karena aku. Kalau memang aku adalah hambamu yang dosa, aku adalah hambamu yang patut untuk kau usir, jangan kau salahkan semua orang, salahkan aku ya Allah. La taruddal jami' min ajli. Ya, seperti itu. Banyak riwayat-riwayat yang lain. Juga Bakar Al-Muzani juga beliau berkata, qala rajulun lamma nadhartu ila ahli Arafat dhanantu annahum qad ghufira lahum laula anni kuntu fihim. Dikatakan oleh salah seorang hamba Allah Ta'ala ketika beliau ada di Arafah, beliau Bakar Al-Muzani beliau mengatakan, laki-laki itu mengatakan, lamma nadhartu ila ahli Arafat, ketika aku memandang kepada orang-orang yang ada di Arafah, maka aku menyangka dan aku menduga bahwa mereka telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau adalah orang yang betul-betul soleh, betul-betul yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga katanya tidak boleh ada seseorang ada di Arafah itu menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Katanya termasuk salah satu dosa yang besar dan dosa yang berat adalah ketika seorang hamba menyangka bahwa ketika dia ada di Arafah dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dia menyangka begitu. Itu dosa yang besar, yang berat itu. Ya, menandakan bahwa Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang ada di Arafah. Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-jumlatu sabi'ah fi baqiyati a'mal haji ba'da al-wuqufi min al-mabit wal-rami wal-nahir wal-halqi wat-tawaf. Fa idza fadha min Arafata ba'da ghurubi syamsi fayanbaghi an yakuna 'ala sakinati wal-waqar liyastaniba wajif al-khayli wa idha' al-ibil kama yataduhu ba'dun nas. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an wajif al-khayli wa idha' al-ibil wa qala ittaqullaha wasiru siran jamilan la tata'uhu dha'ifan wa la tu'dhu muslima. Ya, dalam kaitan amaliyah haji, ya, dalam kaitan amaliyah haji, ini adalah kaitan amaliyah haji yang terakhir. Kaitan amaliyah haji yang terakhir. Jadi amaliyah haji ini banyak, lebih banyak daripada amalan-amalan umrah. Kalau amalan umrah sedikit, ya, cuma di dalam lingkungan masjid saja. Tapi kalau amaliyah haji agak sedikit keluar dari masjid dan agak sedikit lebih banyak dibandingkan dengan amaliyah umrah. Disebutkan faida afadha min Arafat ba'da ghurubi syamsi, ketika Anda keluar dari Arafah setelah terbenamnya matahari, tanggal 9 Arafah Dzulhijjah, Anda keluar dari Arafah setelah terbenamnya matahari, maka hendaknya Anda keluar dari Arafah itu jangan tergesa-gesa, jangan dengan lari, ya, jangan dengan lari, jangan dengan cara terengah-engah, jangan. Jadi Anda keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dalam hal ini itu dengan cara bisakinah wal waqar, dengan cara atau dengan dalam keadaan yang tenang dan menjaga kehormatan, nah, tidak dengan cara tergesa-gesa. Waliyajtanib wajifal khayli, ya, jauhi segala gerak langkahnya kuda. Jadi jangan dengan cara dia mengendalikan kuda itu dengan cara berlari, jangan. Ya sudah, kudanya biar berjalan. Kalau dulu kan ada kuda, sekarang mungkin dengan sepeda dengan mobil atau dengan orang banyak dengan berjalan kaki dan lain sebagainya. Wa ibda'ar rukab kama ya'taduhu ba'dun nas, atau dengan cara dia mengendalikan atau mengendarai kendaraannya tadi ini dengan kencang, sebagaimana yang biasa terjadi pada kaum muslimin yang ada di sana. Jauhi hal itu, jangan mengikuti hal itu, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an wajifil khayli wa ibda'il ibil, karena Rasulullah melarang dari gerak langkah kuda yang cepat, ya, wa ibda'il ibil, dan kesegeraan unta kalau sudah lari begitu nabrak orang dia, ya, kuda itu pun kalau sudah lari juga dalam keadaan dia menyakiti orang lain. Jadi kata Rasulullah, ittaqullah wasiru sayran jamila la tata'u dha'ifan wala tujilu musliman, ada riwayat wala tu'dhu musliman. Bertakwalah kalian kepada Allah, berjalanlah dengan jalan yang baik, jangan
Kemudian apa? La tata'u dhaifan, jangan kau timbun atau jangan kau injak-injak orang yang lemah, dan jangan kau sakiti orang muslim. Dah jalan dengan jalan yang baik saja. Biasanya katanya orang kalau naik mobil sama orang jalan kaki, maka jauh lebih cepat orang yang jalan kaki daripada naik mobil kalau di sana. Karena banyak jumlah manusia ketika akan datang ke Muzdalifah itu. Di antaranya. فإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لأن المزدلفة من الحرم فليدخله بغسل وإن قدر على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم ويكون في الطريق رافعا صوته بالتلبية. Ya, kalau sudah sampai ke Muzdalifah diminta untuk melakukan mandi sunnah. Diminta untuk melakukan mandi sunnah karena Muzdalifah itu adalah termasuk tanah haram. Maka masuklah ke Muzdalifah itu dengan cara kita mandi. Kalau bisa kita masuk ke Muzdalifah dengan berjalan kaki, itu jauh lebih bagus, jauh lebih utama bagi orang yang nggak lemah. Bagi orang yang nggak kuat, dia lemah karena memang sudah faktor usia tua atau orang sakit darurat, boleh dengan cara ditandu, boleh dengan cara naik kendaraan, silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia masih kuat, masih muda, bisa berjalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah, maka kalau dipaksakan dengan cara seperti itu, dengan cara tidak sampai memberatkannya, silahkan, itu jauh lebih utama. فإذا بلغ مزدلفة قال اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج مؤتلفة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته. Ya, apabila sampai ke Muzdalifah, maka berdoalah dengan satu doa, Allahumma inna hadhihi muzdalifatun jama'ta fiha alsinatan mukhtalifatan tas'aluka hawaija mu'tanifatan faj'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkala 'alaika fakafaituhu. Dikatakan apabila Anda sudah sampai ke Muzdalifah, berdoalah seperti doanya Rasulullah, ya Allah, ini adalah Muzdalifahmu, Engkau telah kumpulkan di sini berbagai macam lisan, berbagai macam lidah, berbagai macam bahasa, masing-masing mereka menghadang untuk meminta hajat mereka masing-masing, ya Allah, maka jadikanlah aku termasuk orang-orang yang berdoa kepadamu, kau kabulkan doanya, ya. Faj'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkala 'alaika fakafaitahu, dan termasuk orang-orang yang bertawakal kepadamu, kemudian kau cukupkan dia rezekinya kepadamu, ya Allah. Itu doanya Rasulullah ketika beliau ada di Muzdalifah. ثم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء قاصرا له بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة ولكن يجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين ويبدأ بنافلة المغرب ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين فإن ترك النوافل في السفر خسران ظاهر فتكليف إيقاؤها في الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينهما وبين الفرائض فإذا جاز أن يؤدي النوافل مع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية فبأن يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أو لا ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للفرد في جواز أدائه على الراحلة lama au makna ilaihi minat tabi'iyati wal hajati. Ya, yang penting untuk kita ketahui bahwa Wadi Muhassir, di sana di Muzdalifah itu ada satu wadi namanya Wadi Muhassir. Sebagaimana di Arafah juga ada, kemarin ada Wadi Uranah, itu bukan termasuk daripada Arafah, sehingga kalau orang dia wukuf di Wadi Uranah maka dia belum dapat haji. Juga begitu Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini sebagian ulama mengatakan bukan termasuk Muzdalifah. Ya, ada sebagian yang lebih kuat pendapat ulama adalah bukan termasuk Muzdalifah. Sehingga kalau orang itu ada mabit di Wadi Muhassir, berarti dia belum mabit di Muzdalifah. Sehingga kalau sampai dia keluar dari Muzdalifah sedangkan dia ada mabit di Wadi Muhassir, maka dia terkena dam. Karena mabit di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji, bukan rukun haji. Yang rukun haji kan Arafah, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan di sini adalah menjamak antara maghrib dengan isya dengan jamak takdim, ya, bi Muzdalifah, atau dengan jamak takhir. Tsumma yajma' ma bainal maghrib wal isya bi Muzdalifatin fi waqtil isya'i qasiran laha bi adzanin wa iqamatain. Dikatakan bahwa menjamak antara maghrib dengan isya dengan jamak takdim boleh atau dengan jamak takhir.
Biasanya mereka kalau jamaah muslimin menjamaknya dengan jamak takhir dengan mengqashar salat isyaknya. Selama memang safarnya itu adalah dia mukimnya ada di Saudi Arabia itu tidak lebih dari 4 hari. Kalau mukimnya itu adalah lebih daripada 4 hari, berarti dia sudah mukim ada di situ. Dan kalau dia sudah mukim ada di situ, maka tidak boleh ada yang namanya qashar. Hanya boleh menjamak saja, tidak ada masalah karena sudah keluar daripada haram. Adapun kalau mengqashar boleh bagi orang yang memang melakukan perjalanan dan dia belum menentukan mukim atau belum dikatakan sebagai orang yang mukim ada di Saudi Arabia sana. Seperti itu. Kemudian laisa bainahuma nafilatun. Nah, antara kedua sholat yang dia kerjakan maghrib dan isya tadi itu jangan dijeda dengan sholat sunnah. Meskipun kalau kita menjedanya dengan sholat sunnah nggak ada masalah karena bentuknya adalah jamak takhir. Yang tidak boleh menjeda dengan sholat sunnah adalah jamak takdim. Kalau ikhwan sekarang menjamak takdim antara misalnya antum mengerjakan sholat zuhur dan asar atau maghrib dengan isya dengan mengerjakan jamak dengan jamak takdim, maknanya adalah berarti kan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib atau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Adapun jamak takhir adalah kita mengerjakan sholat zuhur di waktu asar atau mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Alhasil antara jamak takdim dengan jamak takhir ini diwajibkan adanya niat di awal waktu. Jadi masuk waktu yang pertama kita harus meniatkan dulu ingin apa? Ingin menjamak takhir atau ingin menjamak takdim? Jamak takdim, niatkan. Ya, diniatkan. Jadi waktu masuk zuhur niat dia, saya niat ingin menjamak takdim, selesai. Atau dia ingin menjamak takhir, begitu masuk waktu zuhur dia niat saya ingin menjamak takhir. Hanya saja antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli agak sedikit berbeda. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan selama Anda masih di dalam perjalanan, artinya masih berjalan mobil ini berjalan, maka lebih baik begitu masuk waktu maghrib atau begitu masuk waktu zuhur sedangkan mobil masih berjalan, ya tidak berhenti, maka lebih baik Anda mengambil posisi untuk menjamak takhir. Tapi kalau mobil itu berhenti di satu tempat, misalnya masuk ke masjid atau masuk ke mana biasanya pom bensin, sedangkan waktu maghrib tiba atau waktu zuhur tiba, maka lebih baik mengambil posisi untuk menjamak takdim. Begitu. Jadi pokok kalau kendaraan kita berhenti, lebih baik kita mengambil posisi untuk menjamak takdim selama waktu yang pertama masih panjang. Kalau yang pertama waktunya sudah hampir mendekati untuk waktu kedua, seperti zuhur sudah hampir jam 2:30, jam 2 kurang seperempat, jam 2 lebih seperempat misalnya. Nah, dalam ini lebih baik kita menjamak takhir saja. Seperti itu. Jadi alhasil antara jamak takdim dengan jamak takhir itu harus ada niat di awal waktu. Jadi begitu masuk waktu pertama, baik itu waktu zuhur ataupun itu waktu maghrib, maka langsung kita niatkan apa? Niat takdim, takdim. Niat takhir, takhir. Dengan niat nawaitu takdimal isya ma'al maghrib atau nawaitu takdimal asar ma'al zuhur misalnya. Mentakdim. Atau kalau dia ingin mentakhir, takhir. Begitu masuk zuhur atau begitu masuk waktu maghrib langsung dia takhir, saya niat ingin mentakhir maghrib ke waktu isya, atau saya ingin meniatkan untuk mentakhir waktu zuhur ke waktu asar misalnya, silakan ya. Jadi kita tidak terkena dosa. Sebab kalau kita tidak ada niat takhir sampai akhirnya ini zuhur hilang atau maghrib hilang, datang waktu isya atau datang waktu asar Anda belum niat takhir, dosa, dan Anda terhitung yu'ad minal ma'asi, termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu diantaranya ya. Dan tidak boleh dijeda antara dua sholat tadi, antara maghrib dengan isya, sebagaimana tadi dikatakan tidak boleh ada sholat sunnah. Meskipun kalau dijeda dengan antara maghrib dengan isya dengan sholat sunnah, yang namanya jamak takhir, silahkan, tidak apa-apa. Tapi lebih afdal, lebih utama tidak dijeda dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya dikerjakan setelah kita sholat isya nanti. Jadi sholat sunnah ba'diyatal maghrib atau sholat sunnah qobliyatal maghrib, sholat sunnah qobliyah isya, sholat sunnah ba'diyah isya dikerjakan setelah kita sholat isya, seperti itu. Kemudian walakin yajma'na filatal maghrib wal isya wal witir ba'dal faridatain, yabda bina filatal maghrib thumma bina filatal isya kama fil faridatain. Seperti itu ya, yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Saya ambil kesimpulan seperti itu. Thumma yamkuthu tilkal lailata bi Musdalifah wa huwa mabitu nuskin. ومن خرج منها في النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم وإحياء هذه الليلة
وإحياء هذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه. ثم إذا انتصف الليل يأخذ في التأهب للرحيل ويتزود الحصى منها ففيها أحجار رخوة فليأخذ 70 حصاة فإنها قدر الحاجة ولا بأس بأن يستظهر بزيادة فربما يسكت منه بعضها ولتكن الحصى خفافا نعم. بحيث يحتوي عليه أطراف البراجم. ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى مشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الإسفار ويقول اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. Ya, disebutkan bahwa kalau seseorang thumma yamkuth tilkal lailah bi Muzdalifah, nah, pada malam itu setelah dia ada di Arafah tanggal 9, keluar dari Arafah dia ketika ghurubus syams atau terbenamnya matahari dari tanggal 9 itu dia menuju kepada Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu di malam itu dia menginap. Di malam itu dia menginap. Disebutkan fa in tarakal mabita bi Muzdalifah min aslihi aw dafa'a qabla nisfil lail lam ya'ud. Ya, aw lam yadkhul Muzdalifah aslan sahha hajjuhu wa araga daman. Disebutkan barang siapa orang yang keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam. Jadi dia harus ada di Muzdalifah sampai tengah malam. Setelah tengah malam baru boleh dia keluar dari Muzdalifah, tidak ada masalah. Tapi sebelum tengah malam dia sudah keluar dari Muzdalifah, kalau dia tidak kembali lagi ke Muzdalifah, dalam hal ini hajinya tetap dianggap sah, tapi harus bayar dam. Harus bayar denda. Ya, seekor kambing dan lain sebagainya. Kemudian wahwa mabitu nusuk wa man kharaja minha anis fil awal minal laili wa lam yabit fa alihi dam. Kena dam dia, ya. Disebutkan tsumma mahman tasafal lailu ya'khudhu fit ta'ahubilir rahil. Kalau sudah datang waktu tengah malam jam 12, jam 12, setengah 1 kita keluar dari Muzdalifah misalnya, ya, dengan cara kita bersiap-siap untuk berangkat berbekal dengan beberapa wa yatazawwad al-hasa, berbekal dengan kerikil, ya, kerikil yang sebesar dengan atrafil barajim, seperti ini, ya, istilahnya sebesar daripada ruas jari tangan kita, atau taruhlah seperti biji kacang, bah, beserta kulitnya. Nah, jadi jangan ngambil batu yang besar, jangan, tapi batu yang kerikil yang kecil-kecil tadi itu untuk melempar jumratul aqabah nantinya. Dari situ, ya. Kemudian dia berbekal dengan beberapa kerikil kecil, fa fiha ahjarun rakhwah, kerikil yang kecil-kecil, falyakhudh 70 hasatan, dia mengambil 70 kerikil kecil. Dia mengambil 70 kerikil kecil sebatas yang dia butuhkan saja. Wala ba'sa bi an yastadhira bi ziyadah, bolehlah dia mengambil tidak pas 70, misalnya dia mengambil 75 atau 80, ya, farubbama yaskut minhu ba'duhu, karena barangkali mungkin kerikil yang dia ambil tadi itu, kresek yang dia simpan untuk kerikilnya jebol, rusak, sehingga kerikilnya akan jatuh di tengah jalan sehingga dia tak tahu dia. Wal takunil haswa khifafan, hendaknya kerikil yang diambil adalah kerikil yang kecil, bukan kerikil yang besar, bukan kerikil yang sangat kecil. Jadi kerikil yang sedang untuk yang sudah ditentukan oleh syariat di dalam melempar jumratul aqabah nantinya. Kemudian tsumma liyaghlis bi sholati subhi wal ya'khudh fil masir. Kemudian ia tunaikan salat subuh dalam keadaan gelap. Ghalas, dalam keadaan gelap. Ya. Ya, wal ya'khudh fil masir, hendaknya dia kemudian berjalan dari Muzdalifah tadi sampai ke Masy'aril Haram, sebelum ke Mina ini. Begitu dia sampai ke Masy'aril Haram di akhir Muzdalifah fayaqif. Masy'aril Haram di akhir Muzdalifah hendaknya dia berhenti. Kemudian wayad'u ilal isfar, lalu dia waktu isfar itu adalah waktu subuh ketika sudah agak sedikit terang. Kalau di sini kira-kira jam 5 lah, jam 5:15 atau jam 5 begitu subuh, itu namanya waktu apa? Waktu isfar. Kalau waktu ghalas subuh di kala itu dalam keadaan gelap, ya, kita mengerjakan sholat subuh dengan cara berjamaah di awal waktu, zikirnya di jalan di Muzdalifah ini. Kerjakan sholat subuh berjamaah di awal waktu di Muzdalifah, kemudian zikirnya dengan cara berjalan sambil dia menggotong kerikil dari Muzdalifah tadi menuju kepada Masy'aril Haram. Di Masy'aril Haram dia berhenti sejenak,
kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma bihaqqil masy'aril haram wal baitil haram wasyahril haram. Ya Allah, dengan keutamaan masy'aril haram, Baitullahil haram yaitu Ka'bah, dan syahril haram yaitu bulan Dzulhijjah, warukni wal magam, antara rukun antara Ka'bah dengan makam Ibrahim, balligh ruha sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalam, sampaikan kepada ruhnya Sayyidina Muhammad dari kami ya Allah kehormatan kami dan salam kami kepada beliau, wa adkhilna daras salam ya dzal jalali wal ikram. Ini doa yang diajarkan oleh syariat kepada kita. ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له وادي محشر فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي، وإن كان راجلا أسرع في المشي. ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فيلبي تارة ويكبر أخرى، فينتهي إلى منى وموضع الجمرات وهي 3، فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر حتى ينتهي إلى جمرة العقبة وهي على يمين المستقبل القبلة في الجادة، والمرمى مرتفع قليلا في سفح الجبل وهو ظاهر بمواقع الجمرات، ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح، وكيفيته أن يقف مستقبل القبلة، وإن استقبل الجمرة فلا بأس، ويرمي 7 حصات رافعا بيده، ويبدل تلبية بالتكبير، ويقول مع كل حصاة الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. Disebutkan di sini apabila summa yadfa' minha qabla tulu'i syamsi hatta yantahiya ila mawdi'in yuqalu lahu wadi muhassir. Lihat sini ya. Setelah Anda berangkat dari mana tadi? Muzdalifah sebelum terbitnya matahari, keluar dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari waktu subuh tadi, keluar dari Muzdalifah waktu subuh sampai pada satu tempat yang disebut dengan Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini bukan Muzdalifah juga bukan Mina. Wadi Muhassir ini adalah satu tempat di mana dahulu Allah Subhanahu wa taala merobohkan tentara Abraha. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Wadi Muhassir, langkahnya Nabi agak sedikit dipercepat. Karena tempat Wadi Muhassir itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan tentara Abraha. Ya, mematikan tentara Abraha beserta dengan bala tentaranya yang lain. Fa yustahab an yuharrik dabbatahu hatta yaqta'a ardal wadi. Disebutkan oleh Mughazali di sini, disunahkan untuk menggerakkan kendaraannya agak sedikit dipercepat. Sebab di situ Allah Taala terus bertubi-tubi akan menurunkan bala. Ya, fa idza thabata ala syai'in athbata fi kulli syai'. Jadi Allah Taala apabila sudah menetapkan satu tempat itu adalah tempat pusatnya turun bala, maka ila yaumil qiyamah turun bala terus itu tempat. Jadi hendaknya dipercepat dari situ. Ya, seperti juga tempat di beberapa tempat yang ada di Hadramut seperti di Sumur Burhud. Sumur Burhud itu pun juga tempatnya bala. Karena Sumur Burhud itu adalah juga tempat rohnya orang-orang kufar. Nah, juga di tempat beberapa hal yang lain juga Rasulullah SAW mendapati ada tempat di mana pernah untanya Nabi Allah Shalih alaihi salam disembelih oleh orang-orang Bani Israel. Juga beberapa tempat yang lain. Kemudian summa idza asbaha yauman nahri, apabila tadi begitu dia keluar dari mana tadi? Dari Arafah, ya, keluar dari Arafah menuju kepada Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah dia tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu subuh, khalatat talbiyah bitakbir. Dia kemudian menggabungkan antara labbaik Allahumma labbaik dengan takbir Allahu Akbar, menggabungkan antara dua itu. Kadang-kadang dia bertalbiyah, kadang-kadang dia bertakbir. Kadang-kadang dia bertalbiyah, kadang-kadang dia bertakbir. Sampai ke Mina atau Muna. Di mana di Mina atau di Muna itu dia tempat untuk melakukan Jumratul Aqabah, lakukan dia Jumratul Aqabah di situ. Itu saatnya dia untuk melakukan Jumratul Aqabah di sana. Wa hiya thalathatun fayujawizul ula wa tsaniyah fala syughla lahu ma'ahuma yauman nahri hatta yantahiya ila Jumratil Aqabah. Wa hiya ala yamin mustaqbilal qiblah fil jaddah wal marwa murtafi'un galilan fi safhir jabal wa huwa dhahirun bimawaqi'il jamarat wa yarmi Jumratul Aqabah ba'da tulu'i syamsi bi ghairi rumhin wa kafatuhu an yaqula mustaqbilan lil qiblah, dalam keadaan dia menghadap kepada kiblah,
dalam keadaan dia menghadap kepada kiblat sambil dia melempar daripada Jumratul Aqabah sebanyak 7 kali lemparan, dan tidak boleh sampai lemparan tadi itu tidak mengenai daripada lubang yang sudah disediakan. Jadi kalau sampai lemparan tadi itu dia melemparnya tidak sampai atau dia melewati daripada lubang atau lingkaran yang sudah disediakan, maka lemparannya tidak sah, maka wajib melempar kembali. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus mengenai tempat di mana dia harus melempar. Pokoknya yang penting lemparan tadi itu sifatnya harus dengan cara melempar dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Kalau memang dia mampu dengan tangannya, harus dengan tangannya, dan harus merupakan batu kerikil. Tidak boleh dengan selain batu kerikil. Seperti misalnya dengan pecahan beling, ya, atau dengan dia karena bencinya dengan setan serandalnya dia hampir dilemparkan begitu, nggak sah. Harus dengan batu kerikil. Dia lemparkan begitu sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar ala ta'atir rahman wa raghmis syaitan, Allahumma tasdiqan bi kitabik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melempar. Setiap kali lemparan batu satu batu. Tidak boleh 7 batu dilemparkan semua. Tidak boleh. Sudah Ustaz, daripada satu batu lebih baik 7 batu dilemparkan semuanya. Enggak boleh, ya. Harus satu batu, dan juga harus dengan cara melempar. Tidak boleh dengan cara ini batu cuman baru dilempar begini, niatnya enggak melempar. Nah, harus dilemparkan dengan cara niat untuk melemparkan. Kemudian faida Ramadan. Faida rama qata at-talbiyata wa takbir illa at-takbir aqiba al-fara'id as-salawat min dhuhri yawmin nahri ila aqibis subhi min akhir ayyam at-tashrik wa la yaqifu fi hadzal yawm lid-du'a bal yad'u fi manzilihi. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ثم ليذبح الهدي إن كان معه والأولى أن يذبح بنفسه وَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ. Ya, sehingga apabila Anda sudah melempar daripada Jumratul Aqabah tadi, qata'at talbiyah wa takbir. Saat Anda berjalan menuju ke Muna untuk melakukan Jumratul Aqabah, maka Anda membaca talbiyah sekaligus Anda juga membaca takbir. Satu kali bertalbiyah, satu kali bertakbir begitu. Tapi ketika Anda sudah akan melempar Jumratul Aqabah, berhenti. Tidak ada talbiyah, tidak ada takbir. Illa takbir aqiba faraidus salawat min zuhur yaumin nahri ila aqibi subuh akhir ayyamit tasyrik. Hanya saja ada takbir yang disebut dengan takbir muqayyad namanya. Takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca di belakang sholat fardu dan di belakang sholat sunnah. Dari mulai hari itu, ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu tadi, dari zuhur tanggal 10 Dzulhijjah dia ada di tempat yang untuk melempar Jumratul Aqabah tadi sampai berakhir di subuh hari tasyrik. Di sini dikatakan ila aqibi subuh akhir ayamit tasyrik. Berakhir yang namanya takbir muqayyad, takbir yang dibaca di belakang sholat itu berakhir sampai subuh di tanggal 13 Dzulhijjah. Wala yaqif fi hadzal yaum lid-du'a bal yad'u fi manzilihi. Hendaknya dia tidak berhenti di tempat ini untuk melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya doa yang dia panjatkan kepada Allah taala ada di tempatnya dia masing-masing atau di campnya dia masing-masing, di kemahnya dia masing-masing. Lafaz takbir yang sudah diajarkan adalah sebagaimana sudah kita hafal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu di antaranya. Kemudian disunnahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Disunahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Kalau dinadarkan maka menjadi wajib. Saya nadar kalau saya pergi haji tahun ini saya akan menyembelih hewan kurban udhiyah di sana, maka hukumnya menjadi wajib karena sudah dinadarkan. Tapi karena dia tidak dinadarkan, maka menyembelih daripada hewan kurban hukumnya adalah sunnah sebagaimana sunnahnya udhiyah di negeri kita. Menyembelih hewan hadi namanya, hadyu. Al-hadyu adalah hewan kurban. Apabila dia punya uang untuk membeli hewan kurban di sana, ya. Kemudian wala aula an yadhbah binafsihi. Kalau laki-laki maka disunahkan menyembelih sendiri. Kalau perempuan maka hendaknya diistinabah kepada orang lain atau diwakilkan kepada orang lain.
Dan hendaknya ketika dia menyembelih untuk mengucapkan bismillah, ya, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadza minka wa bika wa laka wa taqabbal minni kama taqabbalta min khalilika Ibrahim alaihi salam. Sembelih itu hewan kurban. Kalau Anda tidak bisa menyembelih sendiri, maka Anda boleh wakilkan kepada orang lain dan Anda hadir di situ. Anda hadir di situ. Sebagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, ketika beliau ada uang untuk membeli hewan kurban, maka beliau pun diperintahkan oleh Rasulullah, maka wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih dan kau hadir di tempat itu. Seperti itu. Anak kira itu, dan hukum tadhiyah nanti akan dibicarakan di bab yang lain insyaallah pada kesempatan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita insyaallah pencerahan ilmu, memberikan kepada kita kebersihan hati, memberikan kelapangan kepada jiwa kita, memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, menjadikan pemahaman kepada kita pemahaman syariat yang sempurna, pemahaman syariat yang bulat. Semoga Allah taala mudah-mudahan memberikan kepada kita insyaallah rezeki yang melimpah, penuh dengan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah, dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, diridhai oleh Allah taala dan rasulnya fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يكاد من شدة اشواقي فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حبه سكن في الضمير. يكاد من شدة اشواقي فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حبه سكن في الضمير. متى يذن المولى لنا بالمسير نزور خير الورى المختار طه البشير. نزور قبره ونتعطر بذاك العبير. ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير. نزور في عافية يا سهول علينا العسير. نزور بأولادنا كبيرهم والصغير. تقع زيارة مددها من حبيبي كثير. ننظر إلى ذلك الوجه الصبيح النوير. نشهد جماله ويمسي طرف منا قرير. يا سيد الرسل تحت الباب طالب فقير. يبغى كرامات يمحى كل ما في النذير. ويدرك العبد
عبد منك كل ما في الضمير ما لي طلب غير في لقيا السراج المنير دائم خياله معي في مقعدي والمسير ما لي طلب غير في لقيا السراج المنير دائم خياله معي في مقعدي والمسير يا الله بجاهه تقينا حار نار السعير واغفر لنا كل زلة وامحو ما في النظير وادرك برحمتك يمسل جو منها مطير يا رب صل على المختار طه البشير لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح القبول تمام كل رسول مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وافقنا وفقكم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل آتنا علما من عذاب الخير ونفاق كل شر ربنا واسع لنا كل شيء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ذنوب قبل أن تأتينا رسول منون وبرسنا تكون ستر وصلاة الله ما شئت من الحق جعلنا وفق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى ثاني إكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بحبك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وحسن حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.